Sofi kita. Ya, kita salam-salam dulu ya. Halo, Teh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Bilang sangat diberkati. Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Sangat diberkati ya. Oke, kita akan belajar mengingat kembali tentang induksi magnet di sekitar kawat berarus. Kemarin ada yang melukisnya ada kesulitan? Ada. Apa yang sulit? Yuk nanti kita coba lagi ya. Oke ya, dan kita akan lanjut ke gaya Lorentz. Nanti kita akan membahas juga tentang bagaimana induksi magnet di sekitar kawat bentuknya melingkar, kemudian ada solenoida dan juga ada toroida ya. Oke, kita akan mulai kembali. Ingat ya, ingat apa? B itu kalau ada kawat lurus, ya kawat lurus arusnya misalnya aja, ini arusnya ke atas nih, ya ini adalah I. Titik di sebelah kanan, titik di sebelah kiri. Untuk yang di sebelah kanan bagaimana B-nya? Induksi magnetnya? Induksi magnetnya masuk. Oke ya, kalau di sebelah kiri induksi magnetnya keluar. Kemudian kalau misalnya arusnya arahnya ke kanan nih ya, arahnya ke kanan. Lalu induksi magnet di bagian atas di sini. Arahnya keluar. Kalau di sini masuk ya, seperti itu. Jadi jangan lupa ya, gampang sekali. Jadi kalau misalnya ada satu arahnya naik, ini ya arus ya. Kemudian ada yang arahnya turun, sama punya PR ini. Lalu ini naik lagi nih. Jadi ini kita sebut dengan I1, lalu ini I2, lalu ini adalah I3. Ada 3 buah titik nih di sini ya, ada 3 buah titik, di sini ada titik P, lalu ada titik I, lalu ada titik R, lalu ada titik F. Sekarang kita mau lukis B1, Ibu B1-nya Ibu pakai warna green ya. Oke, B1 di titik P kemana? Keluar. B1 di titik Q, masuk. Di titik R, masuk. Di titik S, masuk. Sekarang terhadap I2, I2 pakai warna pink deh. I2 ya, terhadap I2 B2 di titik P masuk atau keluar? Masuk. Di titik Q masuk. Di titik R keluar. Lalu di titik S keluar. Sekarang untuk induksi magnet yang ketiga ya, yang ditimbulkan oleh kawat berarus yang ketiga. Untuk di titik P arahnya kemana? Keluar. Oke. Di titik Q keluar. Di titik R keluar. Di titik S masuk ya. Oke. Jadi untuk B di titik P ini tadi yang ini B1 ya. Pink warna pink B berapa tadi? B2 atau B1? Ayo. B2 ya, ini B2. Ini B2. Ini B2. Lalu ini juga B2. Yang hijau apa tadi? B1, oke. B1. Ibu, ya. Boleh saya meminta ulang yang keluarnya. Soalnya saya belum ngerti. Oh ya, boleh dong. Apa sih yang nggak boleh buat linse? Ya, ini B berapa tadi? B3 ya, B3. 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 B3 ya, oke. Mau dijelasin ulang ya? Oke ya, sekarang ya pakai ini ya. Sini. Ini ada apa? Pulpen ya. Oke ya. Nah, pakai ini. I naik itu ibu jarinya ya, ibu jari ya, ini ibu jari. Jadi titik di sebelah sini, ini arah 4 jarinya itu menembus kemana? Berarti ini menembusnya kan masuk ke sini. Berarti ini masuk ke bidang kertas. Lalu kalau di depan, ya di depan ini berarti arah belakang ya, belakang. Ya, belakang berarti ini ke kiri kan. Cuma kan kita nggak bisa menggambarkan titik di belakang ini.
Nah, kemudian yang di sebelah kiri, ini arusnya ibu jarinya, ini tangan kanan. Nah, ini berarti ke sini, ya, keluar. Ini namanya keluar bidang kertas. Kalau 4 jarinya itu menunjuk ke kita, berarti keluar bidang kertas. Kalau menjauhi kita, berarti masuk bidang kertas, keluar bidang kertas. Nah, kalau arusnya turun, kita balik gini. Ini arusnya turun, berarti seperti ini. Arah arus itu I ya. Ini ditunjukkan oleh ibu jari, ya. Kalau di titik di sebelah sini, berarti dia menembus, menjauhi kita, maka dia masuk. Lalu untuk yang di sini, ini mendekati kita, ya. Iya. Jempolnya ya tetap turun gitu, jempol tetap turun karena ini arusnya. Nah, ini keluar bidang kertas karena mendekati kita. Lalu kalau arusnya ke kiri kan gini. Yang bisa kita gambar adalah titik di atas dengan di bawah. Ini ya. Jadi ini berarti menjauhi kita, maka masuk bidang kertas. Ini mendekati kita, berarti keluar bidang kertas. Sebaliknya kalau ke kanan di sini berarti di bawah masuk bidang kertas, di atas keluar bidang kertas. Kalau di belakang atau depan ini, belakangnya. Belakang ini berarti ini naik ya ke arah utara. Yang ini berarti ke arah selatan. Intinya ini melingkupnya kemana? Ya, melingkupnya kemana? Oke, bisa? Oke, bisa ibu lanjutkan ya? Oke, sekarang ibu lanjutkan. Share screen lagi ya. Ya, ini gambaran yang tadi ya, gambaran yang tadi. Nah, untuk besar induksi magnet yang di titik P di sini, ini kan ada yang masuk, ada yang keluar, ada 2. Nah, yang ini kemarin kita ambil kesepakatan, ini adalah sumbu X positif, kemudian berikutnya ini adalah sumbu Y positif, lalu yang ke sini berarti sumbu apa? Sumbu Z negatif. Nah, jadi kalau yang keluar, maka kita anggap dia yang positif. Kemudian yang masuk berarti yang negatif. Maka B di titik P berarti sama dengan apa? B1 ditambah B2, B3 dikurangi dengan B2. Kemudian untuk B di titik Q berarti B3 dikurang B1 dikurang B2. Kemudian B di titik R, B3 ditambah B2 dikurang B1. Kemudian di titik S, B1 ditambah B2 dikurangi B1 dikurangi dengan B3 ya, oke ya? Oke, sip lah. Nah, sekarang ini ada kawat berarus, kita akan cari rumusnya dulu ya, menentukan rumusnya. Ada titik P di sini nih, titik P di sini. Nah, titik P ini memiliki jarak A dari kawat berarus. Ini jaraknya adalah A. Besar induksi magnetnya arahnya kemana? Kemana? Di titik P, induksi magnetnya? Masuk atau keluar? Masuk ya. Ini adalah B1 nih ya. Ini B1 atau B aja dulu ya. Ini adalah B. Nah, dirumuskan ya bahwa B menurut Biosafart ini ya. Ini B-nya ya, hasil penurunannya, kita tidak belajar penurunannya, itu rumusnya adalah mu0 I dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A. Ya, mu0 I dibagi 2 pi dikalikan dengan A. Di mana A itu adalah jarak titik terhadap kawat berarus, I itu adalah besar daripada kuat arusnya, jadi kuat arusnya ini I tentunya dalam ampere. Kemudian pi itu adalah tetapan 3,14 atau 22/7, tetapi tetap dalam pi aja ya. Lalu mu0 itu nilainya ditetapkan, itu mu0 itu sama dengan nilainya adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, ini satuan mungkin baru untuk kalian ya. Weber per ampere meter. Ini adalah nilai daripada mu0. Nah, sekarang kita akan mencari tahu satuan dari B itu apa. Satuan daripada B. Ya, satuan daripada B. Satuan mu0 apa? Weber per ampere meter. Dikalikan satuannya I apa? Ampere. Lalu satuannya A apa? Meter. Ada yang bisa dicoret di sini? Apa coba? Ampere ya, ampere. Nah, ini berarti jadi apa sekarang? Weber per meter pangkat 2. Nah, Weber per meter pangkat 2 itu selanjutnya dinamakan Tesla ya, atau T besar. Ya.
WB itu Weber per meter persegi ya. Itu jadi Tesla ya. Nah, satuan dari B itu adalah Tesla. Satuan daripada induksi magnet itu adalah Tesla ya. Oke, ingat ya. Nah, sekarang untuk ada kawat 1, kemudian ini ada kawat 2. Ibu pakai yang 2 kawat aja ya. Pakai 2 kawat, lalu ini ada titik P, kemudian di sini ada titik Q, lalu di sini ada titik R. Ya, jaraknya ini adalah A, kemudian jaraknya ini adalah B boleh, lalu yang ini adalah C juga boleh, nggak ada masalah. Atau ini A1P, kemudian ini A1Q, lalu di sini berarti ini I2 ya, ini I2, lalu ini adalah I1, berarti ini adalah A2 daripada R ya. Nah, sekarang kalau mau cari A1 daripada R, berarti ini. Nah, ini adalah A1R nih. A1R. Yang ini ke sini berarti apa? A2Q. Kemudian dari sini ke sini berarti apa? A2P. Nah, sekarang pertanyaannya. A1P, A1Q, A1R besarnya sama atau tidak? Besarnya sama enggak? Tidak sama. Kalau begitu, B1 di titik P, B1 di titik Q, B1 di titik R, besarnya sama enggak? Beda. Kenapa? Jaraknya berbeda. Kenapa? Kita punya rumus apa? B itu sama dengan apa tadi? Mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Yang tetap nilainya itu adalah mu 0 dengan 2 pi. Jadi kalau A-nya berbeda, pasti B-nya berbeda. I-nya berbeda, maka B-nya juga berbeda. Seperti itu. Demikian juga untuk B2-nya. B2 di titik P, B2 di titik I, B2 di titik R juga berbeda. Ya, kenapa? A-nya berbeda. Ya, nah sekarang B1 untuk di titik P, arahnya kemana? Masuk atau keluar? Keluar ya, oke. Ya, ini B1-nya ya. B1 di titik P. Kemudian B1 di titik Q. Masuk. B1 di titik R. Masuk. Oke ya, kita tulisin dulu, nanti lupa. Ini B1, ini B1, ini B1. Kemudian B2-nya nih. B2. B2 untuk di titik P, arahnya kemana? Keluar. Oke. B2 di titik Q. Keluar. B2 di titik R. Masuk ya. Ingat ya, berarti udah benar semuanya ya. Jadi ini adalah B2. Ini B2. Ini B2. Oke. Sekarang Ibu akan kasih angka nih. I2-nya mau sama dengan berapa? Ampere. Berapa ampere? Hah? 1 ampere. Ya 10 lah, kasih tambah 0 bonus ya. 10 ampere nih ya, 10 ampere. Kemudian berikutnya B1I1 mau berapa ampere? 10 lagi. Oh, kali 2 deh. 20 ampere ya. Oke. Nah, sekarang jarak titik P ke kawat pertama mau berapa senti? Angka kecil-kecil aja. Hah? 25? Oh, 5. Oke, 5 cm. Berarti 1 Q harus lebih panjang loh ya. Berapa senti? 10 cm boleh lah. Lalu ini berapa senti? 11. Jangan kamu cari angka yang susah-susah. 15. Jangan. 20. Oke, 20 cm ya. Lalu jarak antara ini kawat pertama dengan kawat kedua, Ibu kasih 14 cm ya. Supaya gampang angkanya. Ini agak susah nanti kalau 5 karena nanti ini ke sini jaraknya jadi susah. Bulat. Iya, atau ini 15 sudah, ini 15 sudah. Gak apa-apa, ini 15 supaya angkanya gampang-gampang.
Nah, nanti kalian coba cari B di titik P sama dengan berapa. B di titik P sama dengan berapa. Kemudian B di titik Q sama dengan berapa. Lalu B di titik R sama dengan berapa. Ya, oke ya, bisa ya. Apa sayang? Anda Ji. Ya, nanti B untuk di titik P ya, untuk di P. Sekarang bisa ini Ibu tuliskan di sini. Di P. A1 berapa? 5 cm. A2 berapa? Berapa yuk? Loh, kok 10? Dari kawat kedua loh ya. Berapa? 15 sama 5, 20 cm ya, 20 cm. Jadi nanti kamu cari dulu. B1 di P itu berarti sama dengan apa? Mu 0 I1 dibagi 2 Pi A1. Nanti B2 berarti sama dengan mu 0 I2 dibagi 2 Pi A2. Selanjutnya ini kan searah nih. Kalau searah berarti B di P jadi apa? Kene? Lihatnya ke meja terus. Bawa ke sini deh kursimu ke depan sini. Supaya kamu perhatikan ke papan. Ibu tersinggung loh. Sakit hatiku di sini. Ya, kamu enggak perhatikan ibu. Ya, ya oke. B-nya kemana ini? B di P coba. B di P sama dengan apa, Kenneth? Dua-duanya keluar. Bagaimana caranya cari? B di P. Nek. Oke, Kenneth, sayangku, cintaku. B di titik P. Kenapa ini? Iya, ini punya. Bagaimana? Ada yang bisa bantu Kenneth? Kenneth nggak bisa bicara tuh. Bagaimana kalau dua-duanya keluar? Diapain? Ditambah. Jangan pelit deh suaranya. Masa suaranya ibu lebih keras dari kamu? B-nya berarti sama dengan apa? Ya, Jason. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Jason. Loh, Jason lebih gagah perkasa dibanding Kenneth. Oke ya, sekarang kita coba. Ibu akan coba hitungkan aja ya untuk di P ya. Tadi A1 berapa? A1 sama dengan 5 cm. Ini harus diubah ke meter. Berarti apa? 5 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian I1 tadi berapa? 20 ampere ya? 20 ampere. Kemudian mu 0 berapa? Ada yang sudah hafal nilainya? 4 Pi kali yes 10 pangkat min 7 satuannya apa? Weber per ampere meter. Jadi dari sini kita bisa cari B1 di P sama dengan apa rumusnya? Mu 0 I1 dibagi dengan 2 Pi A1. Mu 0-nya berarti kita tuliskan 4 Pi kali 10 pangkat min 7 ya. Weber per ampere meter dikalikan I1 sama dengan 20 ampere dibagi dengan 2 Pi, kita kalikan A1-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, sekarang apa yang bisa kita coret? Pi, oke, dicoret ya. Atau mau langsung coret ini boleh, berarti angka berapa sini? 2. Lalu apalagi yang bisa dicoret? Ampernya oke, dicoret. Lalu apalagi? 5 dengan 20 bisa enggak? Bisa. 20 coret jadi angka berapa? 4. Oke, berarti angkanya udah habis ya. Sisa angka 2 dengan 4. 2 kali 4 berapa? 8. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat berapa? Oke, 10 pangkat minus 5, satuan yang tersisa adalah Weber per meter pangkat 2. Atau boleh ditulis sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Tesla. Ya, oke ya, bisa dilanjutkan sendiri ya. Lanjutkan sendiri. Kenapa? Kembali ke sini, oke. Gimana? Terus mau diapain? Oh, nanti Pi ya, kita lanjut dulu lagi ya.
Lanjut dulu lagi, oke? Nah, sekarang berikutnya itu adalah untuk yang di kawat melingkar, ya. Di kawat melingkar, ada kawat melingkar, kemudian kawat ini dialiri arus. Ya, kawat ini dialiri arus, misalnya arusnya iya, seperti ini. Berarti dari sini nih ya, lalu ini berarti keluar ke sini. Nah, ini arah arusnya ya. Ini arah arusnya I-nya ini nih. I ya. Jadi di sini berarti ke sini. Ada titik P di sini. Kira-kira B-nya kemana? Sama sih, kita menggunakan ini. Kemana? Masuk. Ada di bawah kawat kan ya. Berarti B-nya masuk. Jadi induksi magnetnya ini di titik P ya. Aku pakai warna blue ya. Ini titiknya adalah titik P di pusat kawat melingkar. Ini arahnya ke sana. Nah, ini B-nya. Ya, B-nya. Nah, untuk kawat melingkar, B di P di pusat itu sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2A. Nggak pakai pi, pi-nya hilang ya. Dibagi dengan 2A. Nah, hafalinnya gampang kan? Kalau kawat lurus, B mu 0 I dibagi 2 pi A. Kawat melingkar, mu 0 I dibagi dengan 2A. Masalahnya apa? Kalau kawatnya ini nggak full melingkarnya ya. Kalau kawatnya nggak full melingkarnya, misalnya kawatnya seperti ini, kemudian kita potong nih ya, kita potong, memotong ya, kita potong. Ya, seperti ini. Ya, kita potong begini. Nah, ini arusnya, ini arusnya. Berarti arusnya ini ke sini. Sekarang titik P-nya ada di sini, ya. Kita bikin pertolongan. Ah, sebutlah sudutnya di sini adalah alfa. Ini adalah titik P. Nggak full ini kawatnya, ya, nggak full lingkarannya. Berarti kita menggunakan ini busurnya ini, panjang kawatnya yang ini. Berarti kita menggunakan busur lingkaran, ya, busur lingkaran. Nah, berarti untuk B di titik P-nya di sini menjadi apa? Tambahkanlah alfa. Kalau satu lingkaran full itu sudutnya berapa derajat? 360 derajat. Maka ini dibagi dengan 360 derajat. Kita kalikan mu 0 I dibagi dengan 2A. Hanya ketambahan ini aja, ya. Oke ya? Ngapalinnya gampang ya. Kalau misalnya kawatnya terdiri dari beberapa lilitan ya, kamu tinggal tambahkan lagi di sini N. Mu 0 I N, tambahkan lagi di sini N. Tapi kalau cuma satu kawatnya ya N-nya berarti sama dengan 1, nggak usah dimasukin gitu ya. Nah, sekarang nanti coba kamu cari tahu ya, cari tahu atau cari rumusnya. Cari rumusnya kalau kawat melingkar seperti ini ya. Kawat melingkar, di sini dialiri arus, lalu titiknya ada di sini nih. Titik P-nya ada di sini ya. Coba cari tahu rumusnya. B di titik P ini sama dengan apa? Ada di buku cetak itu kalau nggak salah ya. B di titik P ya. Jadi kita harus bikin garis pertolongan nih ya. Garis pertolongan misalnya. Ini kita bikin garis pertolongan. Ini. Kemudian ke pusatnya. Ini. Kemudian berikutnya. Ini. Ya. Jadi ini adalah A. Jadi jarinya adalah A. Kalau misalnya di sini adalah X. Lalu di sini adalah R. Ya. B-nya kemana? Ya. Nanti kamu coba cari. Sekarang Ibu akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu di solenoida. Solenoida. Ada yang tahu apa itu solenoida? Tidak. Kalian pernah mencoba membuat magnet dari besi yang dililiti kawat? Di SMP? SD? Gak pernah? Ih, kasihan banget. Ya, ya, pakai kawat email itu loh, kawat tembaga, kamu puter-puterin itu, lalu kasih masuk paku besar. Pernah bikin? Oh, pernah. Enggak, kasihan kalau gitu ya. Ya, baguslah. Nah, kawat yang diputer-puter itu namanya solenoida, ya.
Jadi solenoida itu adalah kumparan kawat ini. Gini loh, nih. Lalu untuk membuat magnet kan biasanya apa? Ditaruh besi ya, ditaruh besi. Nah, ini dialiri arus juga nih. Ada arusnya, ini juga arusnya berarti ke sana. Nah, panjang solenoidanya itu kita sebut dengan L. Untuk di solenoida ada titik di pusat solenoida dan ada titik di bagian ujung, ya. Ini di bagian ujung, ini di bagian pusat solenoida. Ini bagian ujung. Nah, besar induksi magnet di pusat solenoida, B di P-nya itu sama dengan mu 0 I. Ini lilitannya kan lebih dari 1. Berarti tambahin apa? N. Kita bagi dengan L saja, ya. Nah, untuk di ujung itu setengah dari di pusat. Berarti mu 0 I N dibagi apa? 2L, ya. Ini di ujungnya. Atau sama aja 1/2 daripada B di pusat. Nah, kalau solenoidnya ini kita lengkungkan sehingga membentuk lingkaran, maka kita dapatlah yang sesuatu nama lain lagi, namanya adalah toroida. Apa namanya? Toroida. Supaya gambarnya bagus, Ibu bikin lingkarannya dulu nih ya. Ya, seperti inilah. Ya, anggaplah bagus ya. Kita hilangin tuh, toh. Nah, itu enaknya kita gambar pakai ini. Ya, ini I-nya, lalu ininya ini ya. Oke, ini adalah I ya, ini adalah I. Ini adalah I. Nah, ini jari-jarinya kan ada 2 kan? Ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar kan? Ini jari-jari dalam, kemudian ini adalah jari-jari luar. Kita sebut saja di sini adalah R1, lalu ini adalah R2. Maka nilai daripada A-nya itu adalah jari-jari efektifnya. Jadi sama dengan R1 atau rata-ratanya begitu ya. Ditambah dengan R2 dibagi dengan 2. Nah, rumusnya untuk B di titik P, jadi titik ini adalah titik P, itu sama aja dengan rumusnya yang kawat lurus. Kawat lurus tadi apa? Mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Karena ini lebih dari 1 lilitan, maka kita tambahkan huruf N. N itu adalah banyaknya lilitan ya. Jadi gampang ya cara ngapalinnya ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh di gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Nah, sekarang untuk masuk ya, yang masuk itu Ibu buat sebagai tandanya ini adalah tanda dot ini namanya ya. Ini berarti induksi magnet yang masuk. Lalu kalau induksi magnetnya keluar, maka Ibu buat seperti ini nih. Cross. Nah, gambarannya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Sekarang ada yang punya kertas yang nggak dipakai? Satu yang nggak dipakai. Ada di locker? Ya, oke ya. Satu kertas saja. Ya, oke. Satu aja. Dan Lindsay di sini, temennya Ibu ya. Ya, oke ya. Kamu pegang ini ya. Nah, ini ya, perhatikan. Pegang ini. Kasih rentang ya. Oke ya. Nih, di sini pegang juga supaya bagus lubangnya. Nah, ini gua akan apa? Oh, enggak kentara. Oh, backgroundnya ya. Jadi kita ubah dulu ya. Enggak kentara. Apa ini? Enggak usah pakai ya. Blur ya. Iya, boleh ya. Oke, kentara ya. Tip. Ya, oke ya. Kita blur aja. Nah, ini ya, perhatikan ya. Ini gua akan tusuk masuk gitu. Nah, ya udah. Nah, ini kalau kita tusuk masuk, ini kan tidak kelihatan robekannya kan. Jadi anggaplah seperti titik. Jadi yang dot itu yang masuk, tetapi kalau keluar, ini kita lihat. Ini kan terbongkar gitu ya. Terbongkar. Jadi kita anggap cross gitu ya. Nah, seperti itu sih. Itu aja untuk menggambarkannya ya. Oke. Kenapa kaget kalian saya? Ya. Jadi, nah yang ini dot berarti induksi magnet itu apa?
Masuk ya. Jadi ini induksi magnet berarti ini B-nya adalah masuk. Ya, ini berarti ini B-nya. Kemudian yang cross ini berarti induksi magnetnya adalah keluar bidang kertas, masuk bidang kertas. Nah, kalau ada kawat berarus ya, ada kawat berarus berada di induksi magnet gitu ya. Ini kawat berarus, di sini adalah I, kemudian di sekitar kawat berarus itu ada induksi magnet atau kawat ini berada di dalam induksi magnet seperti ini. Ya, jadi ini kita pakai yang dot ya, berarti masuk ya. Dan pakai yang cross. Ya, seperti ini. Berarti ini induksi magnetnya kemana? Masuk bidang kertas, ya, B-nya. Ini antara I dengan B itu tegak lurus. Nah, besar gaya Lorentz, ini kawat ini akan bergerak nanti. Kalau dia berada di dalam induksi magnet, kawatnya akan bergerak. Dia mengalami gaya Lorentz, ya, mengalami gaya Lorentz. F-nya kita sebut dengan F Lorentz. Ada I, ada B, lalu ada L. Ini panjang daripada kawatnya itu adalah L ya. Panjang kawatnya ini adalah L. Nah, untuk lebih mudah mengingat ya, lebih mudah mengingat rumus daripada gaya Lorentz itu sebetulnya sehari-hari, apalagi kalau weekend ya atau holiday itu kalian selalu menggunakan hal itulah ya. Nah, kalau kamu selesai biasanya kalau weekend gitu kamu kan mau sekarang istilah sekarang healing gitu ya. Healing. Padahal healing itu sebetulnya untuk orang apa? Orang yang mengalami sakit, depresi, lalu perlu penyegaran, itu namanya healing lah. Kamu depresi apa? Depresi apa belajar fisika gitu ya. Ya jadi pergi healing gitu ya. Nah, kalau kamu pergi ke mall misalnya ke Trans biasanya kan ya, lalu kamu makan di mana? Biasanya makan di mana Kak? Di XO gitu ya, atau di mana lagi? Di Kilin gitu ya. Ibu sudah lama sekali nggak pernah ke mall, jadi nggak pernah nongkrong udah hampir 3 tahun. Nah, kemudian setelah kamu selesai makan, biasanya kamu minta apa sama apa namanya SPG-nya atau waitersnya? Bill. Ya itulah rumus daripada hukum apa gaya Lorentz ya. Terio ya ingat ya, Bill berarti apa? Lorentz. Nanti jangan kamu minta sama pegawainya itu Mbak, siapa? Nanti dia bingung, apa tuh Lorentz? Aduh, kamu itu tuh sancu sekali gitu ya. Bill gitu ya. Gantilah istilahnya jadi Lorentz gitu ya. Jadi ingat ya Jason ya. Lorentz itu apa? Bill, oke ya. B dikalikan I dikalikan L. Bill ya. Nah, jadi rumus daripada gaya Lorentz adalah B, I, L. Cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Antara B dengan I itu harus tegak lurus. B harus tegak lurus dengan I. Ya, harus tegak lurus. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak tegak lurus, terus gimana? Pakai rumus yang mana gitu? Bentar. L itu panjang kawat. Jadi kalau kawatnya biasanya terlalu panjang, maka kita mencari gaya persatuan panjang. Berarti kalau tadi tunggu ya, BIL ya. BIL. Ini adalah F Lorentz ya. Gaya Lorentz BIL. Kalau kawatnya terlalu panjang, biasanya yang dicari itu adalah gaya Lorentz persatuan panjang. Ini kamu harus ingat siapa yang bikin uang di Indonesia? Bank Indonesia BI gitu ya. Bank Indonesia BI ya. Ya, ini adalah gaya persatuan panjang. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau misalnya ya, misalnya ini ada induksi magnetnya arahnya misalnya kita pakai yang masuk lagi aja ya. Yang masuk ya. Yang masuk ini B-nya masuk ya, menembus bidang nih. Menembus bidang atau jangan deh kita pakai yang B-nya ke sini aja. Ini B ya.
Ini B-nya, ya B-nya arahnya ke sana. Kemudian arusnya ini misalnya kawatnya ini mendatar tapi membentuk sudut nih. Membentuk sudut terhadap theta nih. Jadi ini ada sudut yang dibentuk yaitu sudutnya adalah theta. Ini adalah kawat berarusnya I ya. Kemudian yang ini adalah B-nya. Nah, antara B dengan I itu kan harus apa? Tegak lurus kan? Harus tegak lurus. Maka kita harus memproyeksikan, mencari B yang tegak lurus terhadap kawatnya. Ya, kita cari B yang tegak lurus terhadap kawatnya. Maka kita proyeksikan B-nya ini, Bu pakai warna apa ya? Pink ya, boleh ya. Oke, jadi kita cari yang tegak lurusnya itu ya. B yang tegak lurus terhadap kawat. Kita proyeksikan supaya dia tegak lurus. Bentar. Oops. Nah, kita harus bikin tegak lurus. Ini ya, tegak lurus. Oke, ya. Oke, dari titik itu. Lalu kita tarik garis. Bentar. Oke. Nah, ini theta di sini. Berarti ini juga theta ya? Berseberangan kan? Karena garisnya kan sama. Ini theta. Ya. Berarti ini adalah tegak lurusnya dari sini nih. B tegak lurus. B tegak lurus. Lalu yang ini berarti B-nya nih. Ini kan searah ini B. Sejajar, kita ambil ke sini ya. Nah, sekarang hubungan antara theta B dengan B tegak lurus. Itu apa? Hubungan antara B tegak lurus dengan theta. Ini siku-siku. Di sini adalah theta. Berarti ini berfungsi sebagai sisi apa? Depan kan? Yang ini di depan tegak lurus, berarti ini adalah sisi miring kan? Ya. Nah, sekarang demi, itu apa? Ya, depan samping. B tegak lurus, kita bagi dengan B depan samping, itu apa? Sin atau cos? Sin ya, berarti ini adalah sin theta. Ya, berarti B tegak lurus, itu akan sama dengan apa? B dikalikan dengan sin daripada theta. Maka besar gaya Lorentz yang tadinya sama dengan B dikalikan I dikalikan L karena dia membentuk sudut theta, berarti jadi apa? B I L dikalikan dengan sin daripada theta. Ya, jadi ini kalau membentuk sudut. Ya, sekarang nih. Itu gaya Lorentz. Nanti kita akan masuk lagi di bagian berikutnya ya. Yang 3 kawat nih, yang 3 kawat. Kawat pertama ini I1, kemudian kawat kedua ini adalah I2. Ibu mau pakai 3 ya? Atau 2 dulu deh. 2 dulu aja. Iya, nah sekarang ini kita sebut dengan I1, lalu yang ini kita sebut dengan I2. I1 menimbulkan induksi magnet enggak pada kawat yang kedua? Menimbulkan kan? Lalu I2 menimbulkan induksi magnet enggak pada kawat pertama? Menimbulkan. Nah sekarang induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat pertama pada kawat kedua. Kawat kedua ada di sebelah kiri, kawat pertama arus naik. Berarti induksi magnetnya masuk atau keluar? Keluar. Maka di sini pada kawat yang kedua itu bekerja B1. Ya, ingat ya. Perhatikan, jangan tidak perhatikan ke sini. Kemudian induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat kedua itu akan bekerja di kawat pertama. Arahnya masuk atau keluar? I2 naik. Kawat pertama ada di sebelah kanan. Masuk. Ya, ini adalah B
Kalau begitu, kawat kedua berada di induksi magnet kawat pertama. Kawat berarus yang berada di medan magnet atau dalam induksi magnet itu kan mengalami gaya Lorentz. Nah, sekarang arah gaya Lorentz-nya kemana? Ayo, menggunakan kaidah tangan kananmu. Ke kanan atau ke kiri? B keluar, arus naik. Keluar, arus naik. Kemana? Kanan, ya. Berarti ini arahnya ke sini. Nah, ini kita beri nama, ini gayanya itu kan pada kawat kedua. Berarti F2. Akibat dari induksi magnet kawat pertama. Jadi kita beri F21. Nah, sekarang kita mau melukis gaya Lorentz pada kawat pertama akibat B2. Kemana? B masuk, arus naik. Ke kiri ya, ke kiri ya. Nanti kamu tahu enggak? Tahu, yang tidak memperhatikan nanti bingung sendiri ya. Nah, arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri. Ini gaya Lorentz pada kawat pertama. Berarti kita beri simbol F1 2. Nah, dua kawat berarus yang sama atau searah, ini saling tarik menarik atau tolak menolak? Saling apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Naik. Bentar. Keluar. Iya. Saling tarik menarik ya? Iya. Cocok ya? Tunggu dulu, ini keluar. Masuk. Oh iya, cocok. Nah, sekarang kita coba lagi nih. Kita coba lagi kalau arusnya turun, dua-duanya turun gitu ya. Dua-dua turun. Jadi ini adalah I1 sekarang, yang ini adalah I2. B1 kemana? Di kawat kedua. Keluar ya? Nah, kemudian berikutnya. Ini adalah B1 ya. B. Nah, kemudian B2. Masuk atau keluar? Masuk ya. B2 ini. Nah, sekarang untuk Lorentz-nya nih. Masuk, arus turun. Kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya? Oke. Berarti di sini adalah F-nya ya. Ini adalah F berapa? 1, 2. Kemudian keluar, arus turun. Lorentz ke kiri. Ya, Lorentz-nya ke kiri. Nah, ini berarti adalah F21. Jadi kalau arus searah, kawat apa? Tarik menarik. Ya, ingat. Ya. Sekarang satunya naik, yang satunya turun. Ya. Yang ini kita beri nama I1. Yang ini kita beri nama I2. Ya, I1 dan I2. Nah, sekarang B1, kemana B1? Bekerja di kawat kedua. Naik atau turun? Keluar atau masuk? Masuk ya. Oke, ini B1 ya, B1. Kemudian B2. Masuk juga? Masuk juga ya. Di sini adalah B2 ya. B2 itu berarti kita menggunakan arus I2 ya. B2. Sekarang besarnya gaya Lorentz pada kawat kedua. Ke kanan atau ke kiri? Masuk, naik. Pakai tangan kanan loh ya. Jangan pakai tangan kiri, ke kiri ya. Oke. Berarti ini adalah F berapa? 21 ya. Lalu di kawat kedua. Masuk, turun. Kemana? Ke kanan. Yang di sini berarti adalah F1, 2 ya. Pada kawat pertama akibat B2. Jadi kalau berlawanan arah berarti tolak menolak ya, tolak menolak. Nah, nanti ini kamu coba cari tahu ya. Yang satu naik ya.
Ini I1, I2, I3. Yang berikutnya adalah naik, turun. Ini juga adalah I1, I2, I3. Apalagi? Naik, turun, naik ya. Lalu berikutnya lagi adalah naik, turun, turun. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Turun, naik, naik. Lalu satu lagi. Turun, naik, turun. Ya, urutannya adalah I1, I2, I3 ya. Berarti ini adalah soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Soal nomor 6. Jangan takut. Tidak semuanya dikerjakan. Nanti bayarnya 6 nomor. Tidak. Sana kerja soal nomor 1. Yang berikutnya kerja nomor 2. Ini nomor 3. Jason ke belakang 4. Lindsay ke sana 5. Ini 6 ya. Nah, dilukis hanya melukis. B1, B2, B3, F1, F2 dan seterusnya. Pokoknya cari F pada masing-masing kawat ya, cari F pada masing-masing kawat. Sekarang Ibu akan kasih contoh dulu untuk yang turun semua nih. Yang turun semua ya. Yang turun semua ini kita melukis saja ya, melukis. Ya, bantal peluk gitu ya. Selalu kamu melukis setiap malam ya. Meluk dan mengkis bantal. I1, I2, I3. Oke. Sekarang B1. Masuk atau keluar? Di kawat 2, 3. B1 itu bekerja di kawat 2, 3. Masuk atau keluar? Keluar. Ini adalah B1. B1. Lalu B2. B2 berarti bekerja pada kawat pertama dan kawat ketiga. Di kawat pertama masuk. Di kawat kedua keluar. Jadi ini adalah B2, ini adalah B2. Kemudian B3 berarti bekerja di kawat pertama dan kedua. Masuk. Oke, masuk. Nah, sekarang kita lukiskan Lorentz pada kawat pertama. Oh, ini kasih nama dulu. B3 ya. Ini B3, ini B3. Oke? Nah, sekarang kita mau lukis Lorentz-nya nih. B12. Ayo, kemana? Masuk, turun. Kanan. Ya, oke, cocok. Ini adalah B12 ya, B12. Kok B12? Salah. F12. F12. Kemudian sekarang untuk F13. Kemana? Ke kanan juga. Oke, yang ini adalah F13. Berarti F1 dua-duanya ke kanan. Sama dengan apa? F12 ditambah dengan F13 ya. Nanti kamu tuliskan sampai di sini ya. Nah, sekarang berikutnya untuk yang di kawat kedua. F21. Kemana? Keluar, turun. Kemana? Ke kiri ya. Ke kiri. Ini adalah F21. Kemudian untuk F23. Kanan ya. Ini F23. Berarti F2 sama dengan F23 dikurangi F21. Lalu untuk yang berikutnya yaitu di F31.
Kemana? F31. Keluar, turun. Ke kiri ya? Oke, ke kiri. Berarti ini adalah F31. Lalu F32. Ke kiri juga ya. Ini F32. Di sini adalah F32. Kalau gitu F3 sama dengan apa? Minus F31 ditambah dengan F32. Tadi F2 sama dengan apa? Kanan kurang kiri ya. Berarti F23 dikurangi dengan F13. Bisa ya? Bisa? Bisa. Apa? Loh, tangannya posisinya ini. B, I, F. B, I, F. Iya toh, masuk, keluar, B, I. Arus bawah ya turun. Kamu putar ibu jarimu menghadap ke bawah. Iya, ya. Oke? Oke, sekarang ya. Sekarang kita akan menggambar kalau ada ini arus ya. Ini I1. Kemudian ada kawat yang kedua. Kawat keduanya adalah berbentuk segi 4 nih. Ya. Kawat keduanya kita sebut aja di sini adalah kawat A, kawat B, kawat C, dan kawat D. Ini Ibu belum kasih untuk rumusnya ya, nanti. Bentar, kita tentukan arah dulu. Nah, kawat kedua ini ya, ini juga memiliki arus nih. Arusnya arahnya ini. Ya. Berarti muter nih, ya. Ini I2. Ya, dalam satu loop ini. Ini adalah I2. Ini adalah I2. Ini I2 besarnya sama ya, I2. Nah, sekarang B1 itu arahnya kemana? B1 ini bekerja pada kawat AD, pada kawat DC, pada kawat CB, pada kawat BA. Posisi kawat ABCD itu ada di sebelah kanan kawat I1 yang arahnya naik. Berarti B-nya kemana? Arus naik masuk ya. Oke, maka semua B di sini adalah B1 arahnya ke sana. Masuk semua. Yang ini adalah B1. 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 Nah, kita mau melukis gaya Lorentz pada kawat AD, kawat DC, kawat CB, dan kawat AB. Gaya Lorentz pada kawat AD. Arus I2-nya naik, B1 masuk. Berarti kemana? Ke kiri, oke. Ya, berarti Lorentz-nya ke sini. Ya. Lalu pada kawat DC, kemana? B masuk, arus ke kanan. F-nya ke atas, oke ya. Berarti ini F-nya. Lalu pada kawat BC, kemana? B masuk, arus turun ke kanan, oke. Ke kanan. Lalu pada kawat AB atau BA, apa? Kemana? Ke bawah ya, Jason. Jangan ragu-ragu, Son. Ya, ke bawah. Oke. Jadi kita kasih nama di sini adalah F A D. Ya. Yang ini kita kasih nama F D C. Kita kasih nama F C B. Kita kasih nama di sini adalah F A B. Nah, sekarang F tadi rumusnya apa ya? Bil ya. Nah, jadi kalau F12 itu berarti gaya pada kawat pertama akibat B2. Maka ini berarti kita menggunakan apa? B2 dikalikan I1 dikalikan L. Rumusnya daripada B itu apa? Mu 0 I2 dibagi dengan 2 pi A kan? Dikalikan I1 dikalikan dengan L.
Lalu kalau F21 itu berarti B-nya adalah B1. B1 dikalikan I2 dikalikan dengan L. B1 itu berarti sama dengan apa? Mu 0 I1 dibagi 2 pi A dikalikan I2 dikalikan L. Maka kalau kamu lihat F12 dengan F21 sama enggak? Bedanya di mana? Ini I2 I1. Ini I1 I2 L mu 0 per 2 pi A. Mu 0 per 2 pi A L I2 I1. I1 kali I2 dengan I2 kali I1 sama enggak? Sama ya. Jadi ini berarti sama aja dengan F21. Berarti sama dengan apa? Mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A dikalikan L kan? Sama ya. Nah, kembali ke sini. Untuk kawat AD, jaraknya dari kawat pertama ini. Kawat BC jaraknya dari kawat pertama ini. Ya. Nah, kalau begitu antara FAD dengan FBC harusnya kan sama nih. Dua-duanya sama, tetapi jaraknya berbeda. Jadi ini kita sebut AAD gitu ya. AD. Yang ini adalah ABC. Nah, jaraknya berbeda, gayanya berbeda atau sama? I-nya sama, panjang kawatnya sama. Beda atau sama? Kalau jaraknya beda? Seharusnya beda, harus beda. Bukan seharusnya. Kenapa? F tadi kan rumusnya apa? Sama dengan apa? Mu 0, I1, I2, L dibagi dengan 2 pi A kan? A-nya berbeda, L, I-nya sama. Berarti Lorentz-nya akan berbeda. Berbeda dengan yang di C dengan AB. Kalau kita ambil satu titik di sini, lalu ambil satu titik di sini. Arahnya ini naik dengan turun. Jaraknya ke kawat pertama sama enggak? Di masing-masing bagian kawat CD. Dengan masing-masing bagian kawat AB. Sama enggak jaraknya dari kawat pertama? Titik D dari kawat pertama, titik A dari kawat pertama. Jaraknya sama enggak? Sama. Titik C dari kawat pertama, titik B dari kawat pertama. Jaraknya sama enggak? Kalau di tengah-tengah titik DC dengan titik AB jaraknya dari kawat pertama sama enggak? Sama. Kalau begitu, besar Lorentz-nya sama enggak? Kalau jaraknya sama, I-nya sama, L-nya sama. Sama. Nah, tetapi kamu lihat, arahnya bagaimana? Berlawanan, bukan beda. Jadi F, D, C, ini sama saja dengan F, A, B. Lalu arahnya, F, D, C, ini berlawanan arah dengan F, A, B. Ya, berlawanan arah. So, kalau kita mengurangkan antara F, D, C atau ditambahkan dengan F, A, B, kira-kira sama dengan berapa? Besarnya sama, arahnya berlawanan. Sama dengan 0. Jadi kita tidak usah memperhitungkan F, D, C, dan F, A, B. Yang kita perhitungkan adalah F, A, D, dan F, B, C yang berlawanan arah. So, maka F, A, B, C, D ya, pada kawat ABCD untuk posisi ini berarti sama dengan apa? FCD CB dikurangi dengan FAD ya. FCB dikurangi dengan FAD. Oke? Ya. Jadi kalau ada kawat segi 4 seperti ini, maka besarnya yang kita cari yang ini. Jadi kalau misalnya nanti ya, misalnya seperti ini nih. Arusnya ini seperti ini. Kemudian kawatnya ada begini. Lalu di sini ada P, ada Q, ada R, ada S. Yang kita perhitungkan gayanya itu di gaya yang mana? PQ dengan R, S ya. Jadi nanti ini F, P, Q, R, S ya. Hasilnya akan sama dengan misalnya F, R, S atau SR ini kita kurangi dengan F, P, Q. Kenapa? Yang QR dengan PS itu saling menghilang
Nah, ini kembali tergantung nanti. Oh, kalau arah arusnya begini. Nah, berarti ini B-nya kemana? B-nya masuk kan? Di sini masuk kan? Berarti Lorentz yang mana nih? Masuk sini. Berarti ini naik ke sini. Ini F-nya. Ya. Lalu yang ini masuk turun. Berarti ini ke sini. Ya. Ini F-nya. Ini berarti F SR. Ini F P I. Ya. Oke? Ya, nanti tadi kan kita belum tahu arahnya ya. Ya ini sekarang tinggal kita apain? Kali minus gitu kan ya. Seperti itu ya. Nah, itu hanya untuk menunjukkan tandanya aja. Jadi ini berarti sama dengan apa? F B Q dikurangi dengan F S R. Yang jelas selisih gitu ya. Selisih. Oke? Jelas ya sampai sini ya. Nah, nanti untuk latihan, kenapa stop share? Ya, untuk latihan, kamu coba kerjakan ya. Ibu kasih angka deh ya, kasih angka untuk yang mana? Ini ya, Ibu kasih angka ini ya, ini untuk latihan ya. Melengkapi catatan bukan PR. Ini I1 sama dengan misalnya sama dengan berapa? 4 ampere. Ini sama dengan I2-nya sama dengan misalnya 8 ampere. Lalu jarak pisahnya mau berapa? Berapa senti? 4 ya. Oke. Iya, silahkan. Kemudian yang berikutnya itu dilengkapi ya nanti ya. Ini I1-nya misalnya ini 20 ampere. Ini 10 ampere. Jarak pisahnya supaya gampang ya, pakai berapa? 10 ya. 10 cm. Ya, oke. Ya, ini kamu lukis. Ini mau juga? Ya, nanti kamu lengkapi aja ya untuk di catatan, untuk latihan. Ini 2 ampere. Ini 4 ampere. Ini berapa? 8 ya. Jarak pisahnya 10 cm 10 cm dah. Ya. Oke, ini 10 cm 10 cm supaya baginya gampang ya. Dicari F1, F2, F3 itu sama dengan berapa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak. Oke, kalau enggak ada ya Ibu stop. Ya. Habis waktu atau belum? 2 menit Ibu. Hah? Masih 2 menit? Iya, ayo, enggak apa-apa. Oke. Oke, dah.